Gambar karikatur atau animasi Prabowo dibuat imut seperti anak kecil yang polos. Itu semua adalah tampilan luar yang menipu. Itu cuma topeng untuk menutupi rekam jejak masa lalu yang hitam. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini SeaWorld. Sebelum saya bicara soal Prabowo, saya akan membawa kalian kembali flashback ke tahun 2016 saat Pilkada DKI Jakarta dimulai. Saat itu ada 3 paslon, yaitu AHY Silvi, Ahok Jarot, dan Anies Sandiaga. Pada Desember 2016, Litbang Kompas melakukan sebuah survei terkait elektabilitas ketiga paslon itu. Hasilnya, AHY Silvi menjadi juara dengan angka 37,1%. Ahok Jarot mendapatkan 33% dan Anies Sandiaga cuma dapat 19,5%. Swing voters atau yang belum menentukan pilihan ada 10,4%. Dengan memasukkan angka margin error plus minus 3,46%, potensi elektabilitas AHY Silvi masih beririsan dengan potensi elektabilitas Ahok Jarot. Tapi siapa sangka hasil pilkada putaran pertama malah kebalikannya. Dari hasil rekapitulasi KPUD Jakarta, AHY Silvi malah cuma dapat 17,02% suara. Ahok Jarot 42,99% dan Anies Sandiaga 39,95%. Tidak ada yang dapat 50% lebih, sehingga harus ada putaran kedua dan AHY Silvi harus pulang ke rumah. Pertanyaannya, kenapa elektabilitas AHY Silvi yang awalnya sangat tinggi malah tumbang di putaran pertama dengan telak? Hasilnya sangat drastis, dari elektabilitas 37,1%, tapi hasil di lapangan menjadi 17,02%. Saya pribadi tidak tahu apakah ini salah survei atau gimana, tapi yang pasti ada satu alasan khusus yang menurut saya menjadi blunder, yaitu saat acara debat Cagup dan Cawagup DKI. Survei dilakukan pada Desember 2016 dan debat perdana Pilkada DKI adalah pada tanggal 13 Januari 2017. Kalau kalian ingat-ingat lagi debat saat itu, siapa yang paling blunder dan tidak jelas? Sudah pasti AHY Silvi. Anies Sandiaga cuma jualan retorika dan keahlian Anies dalam menjual mimpi. AHY yang tidak pintar ngomong, programnya tidak terlalu jelas, lalu pengalamannya nol di politik. Hasilnya menjadi bumerang. Kemampuan AHY terlihat jelas saat di debat. Masyarakat saat itu terbuka matanya. AHY sebelum debat sangat populer karena mengusung sosok calon pemimpin muda dan ganteng. Ibu-ibu doyan yang ganteng-ganteng. Ternyata pas debat banyak yang kecewa. Ternyata kegantengannya tidak sebanding dengan kemampuannya. Menurut saya ini wajar karena AHY baru saja keluar dari militer dan langsung diterjunkan menjadi calon gubernur. Dia ini seperti anak SMP, tapi dipaksa masuk SMA dan harus belajar ujian masuk dalam semalam. Ya pasti tidak lolos. Nah, apa yang terjadi pada AHY di Pilkada DKI bisa saja terjadi pada Prabowo di Pilpres 2024. Di banyak survei, Prabowo Gibran selalu nongkrong di posisi pertama. Bahkan selisih angka elektabilitas dengan capres lain sangat jauh dan jomplang. Tapi kalian semua pasti sudah tahu kenapa bisa seperti itu. Sudah banyak yang bicara soal survei dan lapangan yang sudah dikondisikan sedemikian rupa. Padahal menurut saya, kalau benar-benar murni dan alami, Prabowo Gibran tidak akan sebombastis itu. Di debat perdana pada Selasa lalu, kalian juga sudah melihat performa dari Prabowo. Berapa nilai yang bakal kalian kasih ke Prabowo? Situasi ini sama persis dengan apa yang terjadi pada debat perdana Pilkada DKI. Prabowo kewalahan menangkis serangan dari capres lain sampai-sampai emosinya meledak. Di sisi lain, Gibran juga memprovokasi dengan menjadi seperti pemandu sorak yang dianggap melanggar tata tertib debat. Sementara itu, Prabowo juga tidak jelas apa yang mau disampaikan.
Ucapannya berputar tidak tentu arah. Kadang membawa nama Jokowi, kadang memuji diri sendiri, tidak butuh jabatan, siap mati demi negara. Ini belum seberapa. Akan ada debat khusus cawapres di mana Gibran mirip dengan AHY, dianggap pemimpin muda tapi masih kurang pengalaman. Saya tidak bisa membayangkan debat nanti bakal seperti apa. Caimin pasti sudah kelaparan dan siap menerkam Gibran yang dianggap paling lemah. Kalau Mahfud MD sama sekali bukan tandingan Gibran. Jadi jangan heran dan jangan terkejut kalau misalnya di Pilpres putaran pertama Prabowo Gibran malah kalah dan harus pulang ke rumah. Ini bisa saja terjadi, apalagi kalau melihat survei sebelumnya yang menurut banyak orang sudah dikondisikan sedemikian rupa. Bisa-bisa mereka ini nyungsep dengan angka yang sangat memprihatinkan. Ini kita belum bicara soal gaya Prabowo yang ternyata dikritik banyak orang saat debat, terutama saat memperagakan adegan seperti mau bersilat. Emosi meledak dan gaya-gaya yang dianggap tidak pantas ditampilkan. Ada seorang pakar psikologi bernama Reza Indrari Amril. Dia miris melihat gimmick Prabowo saat debat perdana. Aksi joget dan silat yang dilakukan Prabowo tidak memperhatikan konteks acara. Prabowo terlalu sering berjoget tanpa musik, bukan dalam acara musik. Prabowo tidak tahu situasi. Saat ditanya hal serius, tanpa jawaban tuntas, Prabowo malah menggenapi dengan berjoget. Dulu, awak media pernah bertanya pada Prabowo soal jatah cuti kampanye. Prabowo tidak menjawab, tapi cuma berjoget. Kalau menurut Reza, joget berulang tanpa memperhatikan konteks acara, ditambah statement yang mengambang dan terputus, bisa menjadi satu pertanda, yaitu Prabowo sudah tidak lagi memiliki executive functioning yang mumpuni. Executive functioning adalah kemampuan seseorang dalam mengelola informasi lalu membuat keputusan yang solid. Jadi, joget gemoy itu adalah bentuk kompensasi sebagai pengalihan perhatian atas turunnya kemampuan Prabowo dalam berpikir strategis di level tertinggi pejabat negara. Makanya branding joget gemoy ini bisa menjadi bumerang di kemudian hari. Ini bisa menjadi senjata makan tuan akibat narasi yang berlebihan. Ketika orang-orang di sekitar Prabowo terus mengarahkan Prabowo untuk berjoget, itu berarti mereka bukan melatih Prabowo untuk memulihkan executive functioning, tapi justru membuat kapasitas kognitif Prabowo menjadi tumpul. Kalau menurut saya, narasi gemoy ini adalah kamuflase untuk menutupi rekam jejak masa lalu terkait HAM. Jejak digital Prabowo yang suka marah, temperamental, gampang ngamuk, gebrak meja, berserakan di media sosial. Belum lagi isu-isu seputar penculikan dan aktivis yang hilang. Prabowo terlalu banyak noda kotor, makanya ada tim khusus untuk mencuci bersih. Setelah dipikir-pikir, dibuatlah satu solusi, yaitu image gemoy dan menggemaskan. Gambar karikatur atau animasi Prabowo dibuat imut seperti anak kecil yang polos. Itu semua adalah tampilan luar yang menipu. Itu cuma topeng untuk menutupi rekam jejak masa lalu yang hitam. Memang bisa juga untuk menutupi ketidakmampuan Prabowo seperti yang disebutkan pakar psikologi tadi. Semua yang jelek-jelek dari Prabowo dikemas dalam bentuk joget gemoy. Mungkin bisa dikatakan bodoh kalau sampai memilih seseorang hanya karena faktor gemoy. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tulis komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.